Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa dalam satu bahasan yang sebagian dari kita menganggapnya ini sesuatu yang sulit atau sesuatu yang abstrak, tapi sebenarnya ini adalah sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan seakan-akan tanpa teori ini maka blanklah hidup kita. Karena memang dalam kehidupan kita tidak lepas dari sebuah pengalaman yang terus-menerus kita kaji dan mencari sebuah jalan kebenaran. Nah, oleh sebab itu dalam pertemuan kali ini kita akan satu bahas, yaitu tentang filsafat. Nah, mungkin yang lebih dekat filsafat hukum Islam. Dalam waktu yang singkat ini kita hanya akan membahas pengantarnya saja. Nah, lebih detail mungkin nanti kita akan berjumpa di lain waktu. Bicara tentang filsafat ini memang sulit, karena filsafat ini tidak bisa cukup dipahami dengan definisi. Kalau hanya definisi mudah, cuman apakah filsafat itu sebenarnya, filsafat itu hanya bisa dipahami kalau kita berfilsafat itu sendiri. Artinya apa? Kita nggak pernah mengerti tentang filsafat itu kalau kita tidak pernah hidup dengan berfilsafat. Sama dengan begini, orang belajar berenang, tapi belajarnya dengan cara membaca buku. Semua teori tentang berenang dia pelajari, segala gaya tentang berenang dia pelajari, cara menahan nafas dia pelajari. Tapi apakah itu jaminan dia bisa berenang? Langsung saja dihadapkan pada kolam dia masuk pada, tidak akan mungkin. Begitu juga filsafat, kalau hanya dipelajari sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, maka kita tidak pernah paham apa itu filsafat. Nah, karena filsafat itu sebenarnya dimulai dalam apa-apa yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, ada seorang filosof namanya Mark B. Woodhouse. Itu ada 4 sikap yang harus dijalani, yang harus disiapkan agar kita paham, memahami tentang makna filsafat itu. Yang pertama, keberanian untuk menguji secara kritis hal-hal yang kita yakini. Yang kedua, kesediaan mengajukan banyak hipotesis dan memberikan tanggapan awal. Dengan demikian, kita akan jadi tahu dari waktu ke waktu kita mengalami perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang mengerti menjadi mengerti. Dan yang terpenting nomor 3, tekad untuk menempatkan upaya mencari kebenaran dan kepuasan sekaligus juga kecewaan, karena tidak semua hipotesa yang kita dapatkan nanti itu selalu benar. Terkadang hipotesis-hipotesis yang kita susun sendiri itu salah. Nah, oleh sebab itu dalam berfilsafat ini harus dihidupkan dalam dunia nyata. Maka keterampilan dalam berfilsafat dikembangkan dalam dunia praktik. Oleh sebab itu, dalam berfilsafat, belajar filsafat mesti harus terjun dalam dunia filsafat itu sendiri. Berfilsafat, orang jangan hanya berpegang pada pendapatnya sendiri, melainkan perlu belajar dari pendapat orang lain. Artinya tidak egois, karena yang dicari itu kebenaran. Apa yang ada dalam diri kita sangat terbatas. Sesungguhnya ilmu itu kita dapatkan justru dari interaksi, baik interaksi kita pada ilmu dengan buku, dengan media, dengan orang lain, dengan sosial. Itulah sebenarnya yang disebut dengan filsafat. Realitas dan pengalaman hidup itu filsafat. Oleh sebab itu dalam filsafat kita tidak perlu, yang terakhir, tidak perlu mencampur adukkan antara filsafat secara produktif dengan praktek psikologis. Artinya apa? Dulu masih saya ingat yang satu sering dulu ya dipesan mengatakan ungdur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat apa latar belakang orang itu. Saya masih ingat Plato itu pernah mengusulkan hukum itu harus tertulis. Jangan melihat latar belakang Plato, yang misalnya kalau Plato ya suka minum, suka ngomong nggak jelas macam-macam, tapi kesempatan Plato untuk mengatakan hukum itu atau tulis itu yang justru menarik untuk diskusikan. Jadi
dalam berfilsafat, sekali lagi, ini bisa kita dapatkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, bukan dalam buku, bukan di dalam kelas, bukan di dalam kuliah, tapi praktek filsafat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, filsafat itu adalah, orang menyebutnya filsafat itu adalah ibunya ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan pengertian, kalau begitu ya, kita dapat mencari pengertian tentang apa itu filsafat di semua buku. Mungkin kita akan dapatkan filsafat itu adalah dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Loh, kok nggak kebenaran ya, cinta kebenaran, tapi disebut cinta kebijaksanaan. Karena sebenarnya di atas kebenaran itu ya kebijaksanaan itu sendiri. Tidak semua yang benar itu bijaksana. Begitu juga tidak semua yang bijaksana. Kalau yang bijaksana tentu itu sebuah kebenaran. Kasus misalkan ya, ada seorang ibu-ibu tua dalam kondisi miskin, mencuri kayu di sebuah, ini sempat viral ya, di sebuah pabrik. Kemudian pabrik menuntutnya, kemudian dihukum. Ini benar ya, karena memang ada tindak kriminal di situ dilakukan dari sisi hukum. Tapi apakah itu bijaksana? Tentu tidak. Latar belakang dari seorang nenek dan keperluan hidupnya menjadi pertimbangan untuk membuat kebijaksanaan atas kebenaran. Nah, inilah disebut dengan filosofi, mencari kebenaran. Nah, mencari kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sendiri terdiri dari dua, kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Nah, kalau teoritis isinya apa ya, teori-teori dan mengenai akal dan budi serta pengalaman itu sendiri. Kalau praktis ya kehidupan kita sehari-hari. Ini artinya apa? Jangan hanya menjadikan praktek di lapangan itu satu-satunya sumber, tetapi juga secara teoritis rajin-rajinlah membaca. Makanya di dalam hukum Islam, di dalam agama kita tentunya, dalam memahami semua peristiwa, pahami dulu Al-Quran, baca Al-Quran, nanti kita akan tahu tentang kehidupan. Baik, di dalam filsafat Islam jarang-jarang kita jumpai kata kebijaksanaan, tapi yang sering kita maknai tentang kebijaksanaan adalah hikmah. Maka kalau filosofi yang di dalam Arab menyebutnya falsafah, itu padan katanya dia menggunakan cinta hikmah. Jadi bukan kebijaksanaan ya, cinta hikmah. Di banyak tempat, bahkan di buku-buku tentang filsafat Islam, kita dapatkan tidak ada kebijaksanaan, tapi hikmah. Apa itu hikmah? Kebenaran di balik sebuah peristiwa. Nah, oleh sebab itu para filosof muslim biasanya menggunakan kata hikmah sebagai padanan kata filsafat. Nah, kata filsafat itu sendiri yang dipadankan dengan hikmah, kalau itu ditempatkan kata hakim itu ditempatkan pada filsuf, atau sebaliknya, sehingga filosof dengan hakim itu sama, karena sama-sama mencari kebenaran. Yang terpenting bahwa hakim itu sendiri bukan menempatkan peristiwa kebenaran itu sebuah putusan, tapi kebijaksanaan itu menjadi di atas dari kebenaran fakta lapangan. Nah, dalam hukum Islam atau dalam hukum, filsafat itu dimaknai cinta akan kebijaksanaan mengenai hukum. Kalau itu dengan hukum Islam berarti cinta akan kebijaksanaan mengenai hukum Islam. Dan ini merupakan refleksi terus-menerus pengalaman mengenai realitas hukum atau tentang hukum. Kalau ini mengenai Islam, hukum Islam berarti realitas hukum Islam. Yang kita dapatkan selama ini banyak buku menyebutkan filsafat Islam itu, filsafat hukum Islam itu sangat dekat dengan realitas hukum dalam arti positif. Tetapi bukan realitas hukum dalam arti fakta lapangan yang dilakukan oleh masyarakat, karena kebanyakan hukum Islam itu lebih banyak apa yang dipraktekkan dari apa yang tertulis. Oleh sebab itu, mari kita bijaksana di dalam memahami dua identitas ini. Ada filsafat hukum, ada filsafat Islam, dua sumber yang berbeda dari sejarah yang berbeda, tetapi dipelajari dalam satu rumpun ilmu.
Tidak bisa kita jadikan filsafat hukum itu sama dengan filsafat Islam, walaupun sebenarnya filsafat hukum itu merupakan cabang dari ilmu filsafat sendiri, tapi tidak berarti filsafat Islam itu cabang dari filsafat hukum. Belum tentu, karena latar belakang dan sejarahnya yang sangat berbeda. Mari kita jadikan filsafat ini bagian dari realitas kehidupan kita, jadikan filsafat itu dari aktivitas keseharian kita yang mengasikkan. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.